Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pemerintah mulai melakukan penapisan aparatur sipil negara atau ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Jumlah ASN yang akan dipindahkan bisa mencapai 1.700 hingga 4.100 orang sesuai target IKN sebagai Ibu Kota Politik tahun 2028. Namun di tengah berulang kalinya penundaan pemindahan ASN muncul pertanyaan besar soal kesiapan negara serta kepastian nasib ASN dan efektivitas birokrasi. Dan untuk membahas hal tersebut telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dede Yusuf. Halo Pak Dede Yusuf, selamat malam. Selamat malam Mbak Ulan. Oke, bagaimana Pak, sehat tahun baru? Ya, Alhamdulillah sehat, terima kasih. Hati-hati mulai banyak super flu katanya. Iya, betul sekali. Tapi yang kita bahas kali ini bukan super flu, tapi juga super penting sebenarnya ya Pak Dede ya. Pak, langsung saja Pak. Komisi 2 DPR RI kan ini membidangi urusan pemerintahan dan juga ASN ya. Lalu di sini bagaimana DPR melihat kebijakan penapisan ASN yang akan dipindahkan ke IKN? Apakah proses ini sudah transparan dan berbasis kebutuhan kelembagaan atau bukan sekedar administratif begitu? Baik, terima kasih Mbak Ulan. Jadi berdasarkan laporan ya, jadi kami melihatnya ada dua faktor. Yang pertama, laporan pemerintah terhadap perpindahan ASN kepada IKN, dan yang kedua kami datang sendiri sana untuk menyaksikan. Yang pertama, saat ini mungkin yang ada di IKN itu kurang lebih hampir sekitar 4.000-an ASN. Ya, sudah 4.000-an. Pada saat kami kunjungan datang ke sana, melihat dari kebutuhan itu kurang lebih sekitar 40.000. Kebutuhannya adalah 40.000 untuk formasi, untuk 600 formasi di IKN. Dan itu tentu dari sekian banyak lembaga yang akan ditempatkan di sana. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah kira-kira siap atau tidak? Betul. Yang jelas saat ini secara bertahap, ASN-ASN kita mulai menempati IKN, terutama yang muda-muda ini Mbak Ulan. Ya, yang fresh graduate ya, karena untuk eselon 1 dan eselon 2 itu sudah mulai berkantor di sana, terutama yang dari OIKN yang otorita. Sementara untuk yang lainnya itu adalah kebanyakan diambil dari yang muda-muda yang belum berkeluarga. Kenapa belum berkeluarga? Karena tentunya dengan dibangunnya sarana prasarana yang ada di sana, itu penempatannya kita menyebutnya satu model jenis apartemen itu mungkin bisa 3 orang. Nah, kalau dia yang berkeluarga, itu rata-rata yang eselonnya sudah eselon 3 ke atas. Itu sehingga dia bisa membawa keluarga di sana. Dan ya jelas kalau dari hasil yang kami sudah datangi di sana, kurang lebih sekitar 4.000-an sudah berada di sana. Dan secara bertahap, sampai tahun 2028 itu nanti akan sesuai dengan target kurang lebih sekitar 40.021 formasi kementerian lembaga. Gitu Mbak Ulan sementara ya. Oke, jadi kan sebenarnya sebagian sudah dipindahkan, tapi target pemindahan ASN ini juga sudah berapa kali mundur ya sebenarnya Pak Dede Yusuf. Nah, pertanyaannya apakah ini mencerminkan persoalan perencanaan yang belum matang atau memang ada masalah struktural dalam kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan, Pak Dede? Baik, saya juga mencoba melihatnya secara secara katakanlah tidak secara perencanaan ansih, tetapi dari bagaimana proses pengembangan sebuah kota baru. Untuk pengembangan sebuah kota baru itu ada dua pertanyaan. Yang mana lebih dahulu yang masuk? Apakah infrastrukturnya atau orangnya? Ya, kalau kita melihat infrastrukturnya, mungkin saya boleh mengatakan 60% pembangunan di sana sudah berjalan. Baik dari sisi eksekutif berarti Istana Presiden, lalu kemudian Rumah Presiden, Rumah Wapres, termasuk menteri-menteri dan lain, itu sudah hampir 80% lebih itu sudah terjadi. Lalu kemudian dari sisi lembaga-lembaga seperti legislatif saat ini sedang proses pembangunan 40%-an, yudikatif juga demikian. Namun ada yang disebut sebagai, kalau pembangunan kota itu bukan hanya sarana bekerja, tetapi ada namanya sarana yang berkaitan dengan kehidupan, katakanlah kehidupan masyarakat seperti fasilitas sosial, sekolah, kampus, apapun juga ya, masalah ibadah dan sebagainya. Air dan sebagainya sudah baik, cukup bagus ya. Tetapi ini memang mana telur mana ayam. Artinya untuk menyiapkan
sekolah, menyiapkan rumah sakit dan lain-lain. Fasilitas. Maka yang dibutuhkan adalah jumlah orang untuk mengisi, menempati. Nah, ketika saat ini 4.000 ASN ditambah dengan kontraktor, ditambah dengan pekerja, ditambah juga dengan orang-orang yang berusaha di sana, mungkin jumlahnya sudah 10 ribuan ya, saat ini sudah 10 ribuan. Tentu ini proses ongoing grow, jadi artinya berkembang secara terus-menerus ya, dan ini harus didorong. Rencananya, kalau saya tidak salah menangkap pada saat paparan di IKN, rencananya secara bertahap beberapa kementerian akan mulai berpindah tugas di sana, Oh, ya. Berpindah tugas artinya ada yang mulai pindah ke daerah-daerah, yang tugasnya berdekatan dengan IKN. Contoh misalnya kita berbicara Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian Kehutanan karena di Kalimantan itu banyak hutan, ya. tentu itu sangat pas sekali untuk berkantor di sana. Atau mungkin sektor pertanian, atau mungkin nanti hal-hal yang lain ini secara bertahap sudah mulai disiapkan kantornya, ruangannya, dan sebagainya. Untuk perumahan pun saya sudah nginep di sana, Mbak Wulan. Hmm? Kalau boleh saya katakan tempatnya enak banget, ya. Wah. Artinya fasilitasnya enak. Hmm. Eh, Katakanlah satu model kayak satu apartemen 3 kamar itu, ya ibaratnya kayak kita ada di sebutlah di apartemen-apartemen yang cukup berkelas gitu ya. Wow. Fasilitasnya sudah smart ya, sudah smart. Tinggal ngomong, tinggal pencet itu semua sudah ada ya. Tentu yang masih belum saya lihat secara langsung adalah fasilitas hiburan, karena ribuan ASN, ribuan anak-anak muda yang di sana biasanya kalau malam itu pasti nyari hiburan, apakah Hiburan. kafe, apakah mungkin tempat nongkrong. Nah, ini saat Ya. ini belum disiapkan karena itu diharapkan nanti peran serta swasta. Diharapkan swasta akan datang. Jadi kita bayangkan saja kalau di situ ada mall kecil saja, tidak usah besar. Itu mungkin setiap malam pasti akan orang datang untuk makan, untuk kafe, untuk sekedar hangout. Karena isinya anak muda semua, Mbak Wulan. Anak muda semua. Lalu untuk transportasinya seperti apa tuh, Pak Dede? Cukup menarik ya, kalau ada rumah berarti kan butuh kendaraan, apakah mereka naik motor atau Baik. ada angkutan umum begitu? Baik, memang IKN ini dikonsepkan sebagai daerah yang energi apa namanya, benar-benar fungsi pengawasan energinya itu nggak boleh ada asap, Mbak Bulan. Oke. Jadi artinya penggunaan bis-bis listrik yang berseliweran itu akan nampak sekali. Ya, kita lihatlah seperti di luar negeri itu bis-bis listrik keluar masuk gitu, nggak ada bunyi dan tidak ada asap. Tentu diharapkan nanti ke depan mobil-mobil yang berada di sana atau kendaraan di sana itu benar-benar yang EV, jadi artinya electronic vehicle gitu ya. Nah, saya rasa ini konsep yang baik dan bagus ya. Tentu sekali lagi kita akan kawal terus ini, dan rencananya memang arahan Bapak Presiden Prabowo adalah 2028 mulai berkantor di sana, dan ini sudah ditetapkan sebagai ibu kota politik. Ya. Ibu kota politik seperti apa tentu kami belum bisa menjelaskan secara mendetail. Apakah pada saat sidang-sidang umum MPR, apakah saat sidang tahunan itu dilakukan di sana atau bagaimana, kami belum menerima penjelasan secara mendetail, tetapi yang jelas 2028 itu sudah terpakai ya, IKN itu sudah terpakai dengan baik. Oke, Pak Dede, penasaran juga nih dengan ASN yang sudah berkantor di sana, apakah sejauh ini sudah ada keluhan atau evaluasi begitu Pak dari ASN-nya sendiri gitu? Ya, saya tidak bisa menyampaikan keluhan satu persatu ya, karena kan tiap orang individu berbeda-beda. Tapi secara fasilitas yang ada di sana dirasakan sudah Cukup sangat baik, baik, ya. Dan yang paling penting sekali adalah bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan afirmasi bagi 5% jumlah formasi itu untuk pemuda-pemuda dari asal Kalimantan. Artinya Oke. lebih banyak masyarakat yang ada di sana itu memiliki kesempatan untuk bekerja di IKN. Dan tunjangannya ini yang saya punya saudara, kebetulan sepupu saya bekerja di situ juga, ya, ada 2 yang bekerja di situ. Saya tanya, bagaimana dengan tunjangannya? Tunjangannya ada tunjangan khusus, bahkan fasilitas-fasilitas rumah, terus selain itu ada lagi mungkin pekerja rumah tangga yang diberikan, itu dijamin oleh negara yang ada di sana. Lalu kemudian juga yang saya tanya, bahwa
eh, sekolah sudah mulai ada, Mbak Wulan, saya lihat Oke. sekolah, masjid, ya, tempat tempat ibadah. Saya rasa hampir semuanya itu cukup ya. Yang kurang dari sudut mata saya itu tadi untuk tempat hiburan. Karena bagaimanapun Hmm, juga ya setiap masyarakat membutuhkan betul. eh, sarana hiburan ya, apakah bioskop atau apa yang Ya. lain. Itu aja sih, Apa Mbak. sudah untuk hiburan sendiri apa sudah ada perbincangan dengan swasta begitu Pak Dede dalam waktu dekat? Restoran, beberapa restoran nih, saya lihat ada restoran Sunda sudah muncul, Oke. restoran Padang sudah ada, em, mungkin coffee shop masih dibutuhkan, ya. Bahkan saya sempat bergurau, ini kalau buka laundry saja di sana, bayangkan ada 10.000 orang yang butuh laundry, itu adalah Wah, ya, sebuah apa ya namanya ya, potensi yang betul. cukup bagus untuk Cukup baik investasi. ya. Eh, Jadi sebenarnya banyak tetapi peluang di IKN begitu ya Pak Dede ya? saya lihat banyak banyak sekali peluang, dan apabila kita berbicara pembangunan, banyak sekali pengusaha-pengusaha di wilayah Kalimantan itu mulai banyak yang datang ke sana untuk menjadi kontraktor. Apakah kita sebut saja kebun ya, apa taman-taman itu kan setiap hari perlu disiram. Oke. Artinya peluang-peluang seperti itu tetap ada. Nah, saya selalu mengatakan selama alokasi anggaran disiapkan terus oleh pemerintah, yang saat ini sudah ditetapkan pemerintah, kalau saya tidak salah, catatan saya ini totalnya sampai tahun 2028 adalah sekitar 48,80 triliun. Di mana Wow, itu oke. dibagi 2025 14,4 triliun, 2006 17,08 triliun, 2027 14,64 triliun, dan 2028 2,68 triliun. Artinya untuk membangun dari sisi pemerintah itu sudah done. Yang Hmm. belum adalah dari sisi swasta. Sisi swasta inilah yang diharapkan untuk lebih banyak lagi investor-investor swasta yang mau datang untuk invest di IKN. Oke, Pak Dede tadi cukup menarik terkait budget begitu ya, mungkin bisa dikatakan anggaran. Tapi sebagian publik menilai pemindahan ASN ke IKN ini terkesan dipaksakan di tengah kondisi fiskal dan tantangan ekonomi. Nah, bagaimana Komisi 2 menimbang urgensi pemindahan ASN dibanding penguatan layanan publik di daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal begitu Pak Dede? Ya, jadi dalam sebuah pelaksanaan APBN kita, memang segala sesuatu itu sangat mungkin terjadi. Jadi perencanaan 2028 itu pada dasarnya adalah perencanaan yang normal-normal saja. Artinya jika kondisi APBN, penyerapan anggaran, itu juga apa pajak semua masuk secara normal, maka 2028 diharapkan itu sudah berjalan dengan baik. Namun kalau kita melihat saat ini pendapatan pajak negara mengalami penurunan, kemudian juga ada pemotongan-pemotongan kepada daerah dan sebagainya. Kan nggak boleh satu daerahnya berkembang, sementara kiri kanannya tidak berkembang. Ya. Kita mengatakan itu harus ada ajas keadilan dan saling mutual simbiosis. Artinya dengan adanya IKN, mestinya daerah-daerah sekitar Balikpapan, kemudian Samarinda, Kutai dan sebagainya itu ikut berkembang juga sebagai Yap. sebuah hub penunjang. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini tentunya memang kita melihat bisa saja ada kemunduran daripada rencana-rencana semula. Karena kita tidak pernah tahu, Mbak Ya. Wulan. Bayangkan saja misalnya kita saat ini menghadapi bencana di Sumatera. Anggaran yang harus disiapkan sekian puluh triliun. Dan dengan kondisi dunia yang saat ini sedang bergolak, masalah-masalah lingkungan juga terus bergolak, kita tidak pernah tahu juga di depan ada permasalahan-permasalahan apa dari sisi kebutuhan anggaran. Oleh karena itu, saat ini sudah ditetapkan 2028 kita akan menggunakan itu secara full, tetapi jika ada hal-hal yang disebut sebagai force major, tentunya proses ini membuat kita bisa saja itu mundur. Demikian, Mbak Wulan. Oke, selanjutnya Pak Dede Yusuf, apakah DPR sendiri memiliki mekanisme pengawasan khusus agar pemindahan ASN ke IKN ini juga tidak hanya menjadi proyek simbolik begitu, tetapi benar-benar meningkatkan efektivitas pemerintahan? Ya, kalau kami di Komisi 2 tentunya IKN-nya sendiri itu adalah bagian daripada mitra kami yang harus kami awasi. Ya. Yang kedua adalah pemindahan ASN itu sendiri.
pemindahan ASN itu tidak boleh hanya sekedar tadi mengisi ruang-ruang yang kemudian malah tidak efektif bekerja. Jadi memang kita berharap bahwa jangan sampai mereka nanti pindah ke sana, tapi pekerjaan mereka sia-sia. Jadi kesejahteraannya harus kita perhatikan, lalu kemudian juga formasi jabatannya, kemudian juga bagaimana peningkatan karir mereka itu sudah harus jelas. Itu sudah kami bicarakan sejak awal dan kami selalu pantau, dievaluasi per 3 bulan. Kita tanya kepada Kemenpan RB, BKN, bagaimana prosesnya. Saat ini dari Kemenpan RB pun selalu mengatakan bahwa kami sudah menyiapkan menunggu formasi dibuka oleh KL yang akan pindah ke sana. Artinya kalau misalnya saya sebut saja tadi Kementerian Kehutanan pindah ke sana, maka ya Kementerian Kehutanan harus menyiapkan formasinya, baru nanti Kemenpan RB yang akan memberikan formasi-formasi tersebut. Nah, jadi sekali lagi ini sangat bergantung dari KL-KL yang akan pindah ke sana. Kalau KL-nya pindah, otomatis Kemenpan RB dan BKN akan menyiapkan ASN-nya. Oke, baik Pak Dede, terakhir mungkin apa pesan Komisi 2 DPR RI kepada para ASN yang akan bertugas nantinya di IKN ini? Kan sudah sebagian, mungkin pesan juga untuk yang sudah bertugas sebagian dan juga yang nanti mungkin akan ditugaskan gitu, karena mungkin masih banyak gitu ya Pak Dede yang takut, tapi mungkin setelah mendengar ini ternyata negara menjamin kesejahteraan dan fasilitas, tapi mungkin ada juga yang takut gitu nanti karirnya seperti apa di IKN, kemudian nanti di sana belum ada apa-apa, kan pasti kebanyakan orang berpikir seperti itu ya Pak Dede ya. Mungkin bisa dikasih pencerahan sekali lagi dan pesan dari Komisi 2 sendiri. Ya, baik. Kalau saya karena sudah 2 kali datang ke sana melihat pembangunannya berjalan sangat baik sekali, dan bahkan IKN ini kan sekarang sudah menjadi destinasi wisata untuk masyarakat sekitar Kalimantan. Tiap hari, tiap weekend itu ada ribuan masyarakat yang datang melancong ke sana. Sekali lagi, saya sepupu saya dan juga salah satu keponakan istri saya bekerja di sana dan mereka selalu mengupdate. Artinya progres ini berjalan memang cukup baik. Tentu tidak bisa tergesa-gesa dalam membentuk sebuah ibu kota baru. Maka siapapun nanti adik-adik ASN yang akan menjadi pekerja atau mengambil kesempatan bekerja di sana, mereka akan menjadi pionir. Nah, apabila kita menjadi pionir, tentu negara lebih mengapresiasi. Salah satu apresiasinya tadi adalah tunjangan-tunjangan kinerjanya itu jauh lebih baik daripada katakanlah kementerian lembaga yang saat ini ada di pusat. Ya, kenapa? Karena memang dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi terlebih dahulu pada saat fasilitas belum maksimal. Jadi itu adalah salah satu, kalau saya katakan permennya ya, agar mereka mau pindah ke sana. Yang kedua, menariknya adalah ketika pembangunan kota ini mengambil konsep smart city dan yang diambil ini banyak sekali dari generasi muda, maka ekosistemnya juga di sana menjadi ekosistem yang semuanya serba digitalized, serba serba modern. Teknologi. Nah, ini dengan harapan juga membuat, ini harapan kami ya di Komisi 2, itu membuat sebuah kultur kerja atau budaya kerja yang bukan business as usual, karena kita juga tahu banyak ASN di tempat-tempat lain yang sekedar menjalankan tugas business as usual. Jadi diharapkan di sana dengan adanya ekosistem baru, maka kreativitas ya, terus kemudian juga kemampuan untuk mengembangkan karya-karya itu bisa terangsang bagi anak-anak muda yang masuk ke sana. Jadi kita menyebutnya ini sebetulnya adalah paduan yang pas untuk mendorong anak-anak muda kita ini untuk menjadi ASN yang lebih katakanlah berdigitalisasi, kemudian mengembangkan karirnya juga dengan ekosistem yang baru, tertib lingkungan dan lain-lain. Itu sih harapan kami. Oke, berarti sekarang dibuka lowongan untuk ASN fresh graduate di IKN ya, Pak Dede Yusuf ya? Saya melihatnya begitu, tapi tentu bukan di kami ya. Pembukaan itu bisa dicek nanti melalui BKN, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kemenpan RB. Oke, baik, terima kasih Pak Dede Yusuf atas penjelasan dan pandangannya, luar biasa sekali. Jadi ada pencerahan ya tentang pemindahan ASN di Ibu Kota Nusantara ya.
Selamat malam, Terima Pak Dede kasih. Yusuf. Selamat malam, Mbak Ulan. Ya, pemirsa, tentunya pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan berpihak pada efektivitas birokrasi serta kesejahteraan ASN. Dan tentunya dengan pengawasan DPR, proses ini diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Tetaplah bersama kami, pemirsa, karena usai jeda kami masih akan menghadirkan berita lainnya. Berita Nasional Malam segera kembali.